Ya. Itu waktu udah 9 detik, 10 detik. Mantap. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Suaranya kayak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Herman nih, saya punya tempat setting hobi saya nih. Keren nggak? Oke nggak? Keren. Oke ya. Baru tahu nih ada podcast di sini. Podcast di sini. Karena di Malaysia udah mulai mau podcast. Ada di Tambang udah kayak Deddy Kobuzer nih. Oh yes, harus gondol dong. Oke, pada Malaysia lah ni Pak Herman nak kata ni sahabat, boleh kata apa lagi ya? Nak cakap pakcik ya. Tua banget. Daripada tahun 2009, kenal 2009 sampai hari ni Masih pakcik. Orang yang sentiasa kita berhubung sampai hari ni. Nanti ya? Itu keren enggak? Hah? Nanti. Pecah. Saya mau ngomong ini. Dari saya kenal Pak Herman dari tahun 2009 sampai hari ini tuh kita sering komunikasi itu bisa dikatakan setiap hari lewat IG atau lewat apa gitu kan, tapi sentiasa ada. Berarti kalau ada itu kayak hidup. Oh, ini orangnya hidup. Yang pasti sih kita selalu kalau ada yang di IG ada yang lucu kita. Nah, itu biasa. Apalagi yang horor. Kalau horor tuh memang tuh satu. Lu sama tuh yang sama tuh gila tuh. Sama tuh sumpah. Dia tuh kalau antar sama saya tuh kayak Pak Herman tuh enggak, gua enggak mau nonton. Enggak, gua bilang enggak mau, mampus mati hidup aja gua enggak mau nonton gua bilang. Sama sumpah. Padahal belum tentu serem. Ya enggak juga lah, enggak mau. Tapi kenapa hentinya sampai pukul 12? Pukul 1 malam. Kenapa gitu? Kayak nunggu tuh. Wah, ini pas nih. Ya, kan malam belum bisa tidur. Ini siapa yang masih bangun? Oh, Didi masih bangun nih. Ya memang gua lah. Oke, Pak Herman, ini ada pertanyaan-pertanyaan konyol ya gitu kan. Pak Herman kan yang biasa orang tahu kan kebetulan baru habis wisuda. Yang orang tahu kan BSI. Kenapa namanya BSI, Pak Herman? BSI itu kan singkatan nih. Iya, Bina Sarana Informatika. Itu siapa yang kasih nama tuh? Saya sama Every. Sama Pak Every waktu itu? Berdua. Tahun 80? 88. 88, ya, tahun 88. Ya. Itu kenapa bisa Bina Sarana Informatika tuh? Dulu kan Bina itu kita mau membina. Ya. Bukan membina rumah tangga, bukan. Oh, okay. Bina tuh kalau artinya tuh mendidik gitu ya, bina. Oke. Nah, pada saat tahun 88 itu komputer kan baru masuk. Dulu masih sederhana ya, masih belum ada laptop. Iya. Masih kayaknya waktu itu siapa bisa pegang komputer tuh udah canggih lah ya. Canggih gitu. Kita mau membina untuk anak-anak muda nih untuk belajar komputer, informatika gitu. Nah, karena dulu sarananya kan masih kurang banyak. Makanya kita bikin sarana informatika. Oh gitu. Wah, sebenarnya dipas-pasin aja sih. Terus yang langsung manggilnya singkatannya BSI gitu ya. Itu memang dari awal memang bisnisnya itu, Pak Herman. Kayaknya dari situ. Dari dulu udah gitu ya. Waduh, sangat banget lu. Jadi gini, kita itu pakai duit siapa tuh waktu bikin BSI? Dikasih ya? Kasih. Waduh, enak banget ya. Iya. Saya juga pengen tuh dikasih. Yang sudah meninggal. Aduh, udah meninggal lagi. Pasti bokap lah ya. Aduh, lu pakai uang bokap ya. Iya. Aduh. Sama aja. Bokap kan bahasa Inggris tuh. Oh gitu ya. Tahu lah. Itu beda dong. Lu lihat nih, kamu kemana-mana nih. Aduh. Oke, lagi. Ini pertanyaannya simpel aja, sederhana gitu. Di BSI itu wisudanya keren loh, kan biasa pakai artis band gitu kan. Itu kenapa? Idenya dari siapa juga tuh? Kenapa pakai artis gitu? Sebenarnya dulu ya, kita gara-gara boring diundang wisuda. Oh gitu. Kan setiap wisuda kan kita. Iya, pakai gamelan kayak gitu kan. Mana ada gamelan? Ada, kita di Malaysia gitu kan, paham bener nggak? Kita pakai gamelan. Oh, kita pakai monyet. Enggak lah, bukan pakai topeng monyet, lo gila gini. Enggak, jadi kan kalau wisuda biasanya kan resmi kan. Ya formal banget lah. Formal, sakral, ya formal banget. Kan? Sakral.
sambutan, speech-nya banyak banget kan? Benar. Mulai dari rektor. Jadi nggak lucu lagi waktu zaman dulu kan? Nggak kayak zaman sekarang kan ada lucu-lucunya. Yang orang tuanya juga ngantuk kan dengerin gitu kan. Udah gitu ada orasi ilmiah. Jadi kan wisuda tuh biasanya ada orasi ilmiah. Jadi wisuda BSI yang ada bandnya itu tahun kapan? Yang bermulanya tahun kapan? Ya udah hampir udah lama sih, nggak tahu tahun berapa dulu ya, udah lama banget. Jadi, sempat nggak yang kayak konyol punya wisuda BSI pernah sempat ada? Maksudnya? Sebelum ada band gitu? Atau dari awal memang udah band? Nah, jadi gini, pertama kali dulu wisuda BSI lebih kacau lagi. Maksudnya wisudanya di diskotik dulu. Jadi diskotik kan kalau siang gue bener nggak fokus gue nih. Ini bener-bener eksklusif gue. Kalau diskotik kan malam kan, siang ada yang pakai nggak? Nggak ada. Kita pakai wisuda. Serius kita benar. Pertama murah. Oh murah. Ya kan ada yang pakai siang. Oh iya benar ya. Yang punya ini saya sewa ya siang-siang hari. Jadi lampunya lilak-lilak gitu. Ya. Iya lampu kita tambah lah, kita tambah sedikit supaya pada saat acara pelantikannya sih agak terang lah. Tapi habis itu kita dance bareng. Wih keren. Yeah. Waktu itu studinya ramai nggak? Nggak ramai ya? Apanya? Pelajarnya yang lumayan sekitar ratusan ada 200-an lah. Ramai juga ya. Waduh kayak lebaran tuh. Iya jadi mereka juga senang kan habis acara mabuk lah. Ya enggak lah. Kirain mabuk ya. Jangan itu nanti setelah itu di luar. Oh gitu. Kacau kan, sumpah ini orang. Ya enggak, namanya juga wisuda kan. Untuk senang-senang aja. Berarti banyak loh di luar diskotik itu orang banyak jual jamangan bunga. Itu diskotik mana? Blok M? Bukan. Oh bukan. Itu dulu namanya Earthquake. Itu di mana tempatnya? Di itu. Masih ada? Sekarang udah nggak ada. Di mana? Jalan apa tuh? Earthquake dulu di Jalan Bungor. Bukan Jalan MT Haryono. Hah? MT Haryono. Gua kira harus Soyo tadi. Mau kap lu lagi. Jadi lantainya bisa gerak. Namanya kan Earthquake. Oh bisa. Lantainya bisa gerak. Jadi kita kalau lagi disco tuh, ini lantainya juga gerak. Kita pakai wisuda tuh. Ide siapa tuh? Ya, ide gila. Cuma 2 kali aja sih itu. 2 kali terus habis itu nggak cukup kan? Udah ramai ya waktu itu. Dulu kita nggak. Kenapa cepat banget BSI? Kenapa dikenali BSI itu orang pelajarnya ramai gitu? Kenapa? Apa yang membuatkan BSI itu ramai yang suka masuk ke situ? Sebenarnya sih mungkin dari. Kenapa mau ke disco tadi? Wisudanya? Enggak. Bukan. Disco udah kan makin lama diskotik makin turun kan? Udah nggak ramai lagi. Gitu. Mungkin karena ini juga sih karena murah atau gimana? BSI itu kan untuk menengah ke samping. Gitu. Bukan menengah bawah. Kalau yang bawah kan nggak kuliah. Jadi menengah samping gitu. Biayanya tuh pas lah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi untuk golongan yang bisa gitu kan. Nah juga ya. Ini pertanyaannya simpel aja nih. Apa yang terlintas di kepala aja nih. Tadi barusan bikin tadi. Batasan hilang. Iya, sebentar aja gitu kan. Banyak band kan. Karena saya suka tuh kayak kita nonton konser. Banyak band apa yang paling terkesan sekali? Waktu wisuda? Yang sampai sekarang yang Pak Herman ingat satu band ini keren banget tuh sumpah. Zaman itu mungkin berapa tahun lalu ya ada band namanya Kuburan. Keren. Pernah dengar nggak? Ketahu lah. Nah, D A minor, D minor, ke G, ke C lagi A minor. Jangan kira saya orang Malaysia nggak tahu ya. Saya aja udah lupa tuh lagu. itu Pak Herman yang paling terkesan sampai sekarang. Terkesan itu. Gitu, luar biasa dia. Iya. Kenapa nggak ngundang lagi? Takut ya? Takut sekarang. Kuburan. Soalnya tinggal pocongnya doang sekarang. Jadi dia masuk ke dalam acara. Itu bawa keranda. Penyanyinya dalam keranda. Waktu itu. Jadi dia dari belakang ya. Ini panggung nih. Ini kerja IO atau kerja mana nih? Kayaknya kerja IO sih. Kita juga nggak tahu. Berarti waktu Visi Anak Negeri lah. Iya, kan? Nah, itu kan kepala gila-gila tuh semua. Jadi dia dari belakang tuh masuk. Bawa tanduk. Ternyata vokalis dalamnya. Gila, kan? Berarti waktu itu Pak Herman juga nggak tahu? Nggak tahu, semua nggak tahu. Jadi yang paling kalau itu yang band paling terkesan kan. Kalau wisuda yang paling Pak Herman ngerasa paling keren. Kalau saya ada jawaban sekarang. Kalau saya ya. Apa dulu? Kalau saya 2009. Ya, karena waktu itu susunan artisnya itu yang benar-benar saya mau. Contoh, kita ada Seventeen. Wah, waktu itu kan bayangin orang-orang Malaysia nggak dengar Seventeen, kan saya udah dengar Seventeen. 2009 berarti di JCC ya? Iya, benar dong. Waktu itu kita ketemu kan.
siapa lagi? Ada di Massive. Ada apa tuh Virgin. Ada yang lu suka juga tuh lagunya Hello. Gitu kan. Nah, waktu itu ngerasa paling nggak sampai sekarang tuh BSI belum dapat lagi sekeren itu. Mungkin ada sih yang lain-lain ada, tapi yang segitunya tuh untuk papan atas semua tuh kalau listnya ini kan. Itu dulu kan kalau nggak salah wisudanya tuh 9 kali tuh. Ya, 9 kali. 9 kali kan? Gila. Makanya kita artisnya banyak pada saat itu. Iya, gila ya. Kayaknya duit juga banyak waktu itu. Duit dulu dikit. Tapi pakainya artis yang mahal-mahal. Kalau sekarang banyak duit banyak. Pakai yang dikit. Dikit. Ada selalu. Enggak cepet kaya. Lu dengar nih, BSI. Pertanyaannya ngaco sih. Benar lah. Jadi oke, Pak Herman, kalau saya 2009, Pak Herman tahun berapa? Apanya? Wisuda yang paling terkesan, yang paling keren. Ya, itu juga sih. 2009. Keren kita, sama. Sebelum itu kan kita punya foto bareng tuh. Iya kan? Sebelum itu kan kita bikin acara itu kan, Revolusius. Iya. Ikut kan? Revolusius? Belum. Itu belum. Oh, belum ikut ya? Belum. Di Ancol belum. Itu juga artisnya banyak tuh. Iya. Tapi saya cuma dengar aja waktu itu dengan ceritanya itu. Ya udah lanjut. Ini kita sebagai pembisnis. Oke, Pak Herman kan banyak bisnis. Selain daripada universitas, apa lagi bisnis Pak Herman ada? Ya, yang pernah sering nginep. Oke, hotel. Kan hotel itu saya tahu lah, hotel Ashana. Lagi apa lagi? Pak Herman selain universitas ada 4. Apa tuh? Oh, universitas Pak Herman kan ada 4 selain daripada BSI. Kan orang nggak tahu nih. Kan nggak tahu. Kenapa suka beli universitas sih? Emang cuan banget tuh di situ. Enggak sih, kalau universitas kita kan mengabdi kepada bangsa. Waduh, keren. Enggak cari kekayaan. Oh ya Allah. Ya udah, yang ini gue nggak cut. Jadi kalau sebagai pembisnis nih, Pak Herman mau dikenali sebagai pembisnis usaha apa gitu? Memang maunya BSI atau bank atau apa gitu? Jadi kalau pendidikan itu kita nganggapnya bukan bisnis. Bukan ya? Jadi orang kalau sebagai pembisnis, Pak Herman mau dikenali sebagai owner apa gitu? Ya, kalau pendidikan itu kita kan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh. Itu ceritanya. Oke. Terus, jadi kalau mau sebagai pembisnis mau dikenali sebagai bisnis apa? Hotel. Jadi gitu? Gini, kalau saya tuh pinginnya dikenali sebagai nggak pingin dikenal orang banyak. Oke. Tapi saya dikenal sama orang terkenal. Waduh, keren. Gitu. Apa tuh tadi? Gue lagi bingung nih. Bingung ngapain? Gue yang bingung. Yang ngomongnya bingung. Karena kemarin udah 2 minggu udah siuman ya. Ini sudah habis. Udah bingung sekarang. Bingung mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi ya? Uang udah banyak. Mending gini aja deh, podcast dah. Daripada bingung. Oke. Jadi kalau mau dikenalin sebagai apa tuh juga bingung. Mau dikenalin sebagai pembisnis apa gitu, nggak mau dikenalin sebagai owner university, nggak mau owner hotel, nggak mau. Kalau bank, kenapa ikut-ikutan? Orang ada bank, mau ada bank juga gitu. Bank itu kejeblos sebenarnya. Kenapa? Udah banyak banget uangnya, mau taruh di mana? Bikin bank sendiri lah gitu. Kita punya deposito. Banknya mau ditutup. Ya kita beli aja banknya. Daripada depositonya hilang. Oh gitu ya. Kan? Jadi kejebak gitu ya. Mau nggak mau, kalau nggak habis angus ya uangnya. Tapi bank kecil. Iya, bang. Ya tetap aja kan ada uang di situ kan. Iya, Bang Didi kan? Bang Didi. Itu orang. Bang Didi. Ini Bank BANK. Oh. Nah, tuh kalau ada tambahan lagi tuh harus ditut gitu. Oke, Pak Herman, kenapa suka nyetir sendiri? Nggak bahaya loh. Nggak bahaya. Oh, itu salah satu hobi. Orang lain ada bodyguard loh, ada supir. Nah, justru itu nggak pingin dikenal dengan orang banyak, tetapi dikenal sama orang terkenal. Gitu kan jadi sedikit deh. Orang terkenal kan nggak banyak kan? Iya sih. Iya kan? Ada misalkan ada orang terkenal nih. Tapi apa kaitannya dengan nggak ada supir gitu? Kan di Jakarta kan macet, capek loh. Ya kan mobilnya udah bisa nyetir sendiri. Gaya banget. Yang tadinya kan? Tadi manual itu. Oke. Jadi mobil sendiri yang Pak Herman paling suka itu apa? Pak Herman banyak nih mobil nih. Banyak. Kalau sekarang sih sukanya
yang sekarang nih ya. Karena bisa nyetir sendiri itu, jadi sukanya mobil listrik Ioniq 6. Oh, ini bisa nyetir sendiri. Yang Mercy nggak bisa. Mercy nggak bisa, kalah sama Ioniq. Jadi sukanya Ioniq ya? Iya. Ya kita setel aja dulu tuh kecepatan berapa mau kan, kayak adaptive cruise control, nyalakan line keeping assist, ya kan? Udah kita bisa WA. Cung nabrak. Mak meninggal. Astagfirullahaladzim. Kan dia ngerem sendiri. Depan ngerem. Gila nih orang. Aduh. Kan orang pada tahu gua latah sekarang. Aduh. Oh, jangan latah dong. Ntar orang nyebur kolam ikut-ikutan. Jadi kalau sebelum ada Ioniq, apa mobil yang paling emang ngerasa ini paling, kalau gua ingat gua ini mobil yang paling gua suka banget. Ya, Mercy sih. E300. E300. Oh, itu ya? Itu paling enak, nggak terlalu besar, sedang. Radius putarnya Jakarta tahu sendiri kan, jalan kecil-kecil ya. Tapi kalau pakai Mercy muternya dia bisa ini kan, dia bisa bukanya lebar gitu kan, kayak mobil drift. Nah, gitu. Oh gitu ya. Harusnya mobil Mercy udah langsung bisa ngedrift ya harusnya ya, karena dia bukanya lebar gitu ya. Iya, cuman dia terlalu berat. Oh iya benar. Bodinya. Ya. Tapi bodi BMW bisa loh yang 3 series itu. Oh, kalau BMW ringan itu kan, tapi kan barang-barang dalamnya dikosongin dulu. Mercy nggak bisa ya bikin kayak bisa. Yang Mercy lama-lama itu bisa juga. Ada dulu yang pakai. Oh ada ya? Ada. Oh belum pernah lihat ya. Saya lihatnya yang dulu tuh, tapi cuma nggak pernah menang. Pak Iman bisa balap juga kan? Bisa ngedrift juga kan? Bisa sih, cuman nggak pernah menang. Ya iyalah, yang jago kan Diko. Jadi kalau sekarang ini mau nanti kalau mobil ini kan udah jadi nih mobil nih. Katanya kemarin mau ikut tahun depan. Iya, ikut nanti ke Jurnas IDS tahun depan ikut. Benar ya? Ini udah lu ngomong nih sama ini nih. Iya, makanya. Nanti orang mana nih? Katanya mau ikut. Kemarin tuh sebenarnya mau ikut tahun ini. Cuman mobilnya kan nggak jadi. Mobil yang mana? Ada namanya. Bukan mobil yang kata Sayaka kemarinnya pakai. Bukan mobil itu kan mobil Lipo itu. Oh, udah jadi mobil Lipo sekarang. Nah, itu kan mobil Lipo yang Sayaka. Sayaka ya. Ini ada Chaser. Kita bangun tuh mesinnya 2 JZ3. Tapi joknya 4. Jadi kita bisa ngedrift ngajak teman-teman. Gitu. Kemarin udah di dyno horsepower-nya 380 kalau nggak salah. Waduh. Udah lumayan lah kita bisa. Iya. Tapi orangnya belum jago-jago amat kan? Ya, kalau berempat. Iya. Berempat kalau misalkan nggak jago kan bisa alasan. Berat. Alasan lu. Iya. Kasih alasan dulu. Udah mikir dulu dia. Nggak ada mobil drift yang 4 seat. Oke Pak Iman, untuk seterusnya ini udah mau habis nih kita, karena udah 20 menit, tadinya mau 10 menit. Udah deket maghrib. Boy. Tiba-tiba di sini jadi religius dia ya. Dasar nih orang. Oke, Pak Iman, kalau dilihat-lihat sering sama sahabat Pak Iman kan, emang nggak punya sahabat yang lain, cuma yang 4 orang itu aja? Ada sahabat perempuan, tapi kan kita nggak boleh ketahuan. Gila, sumpah. Kat. Gue harus edit, sumpah. Gue nggak edit, cuma gue ilangin aja. Gue cuma ilangin suara aja. Karena ribet nih. Kalau sahabat itu kan sebenarnya yang disebut sahabat itu kan ada di kala kita butuh. Kalau teman ada di kala kita ya biasa aja. Biasa kan? Aja. Ya kita lagi butuh duit, sahabat datang pinjemin. Itu sahabat nih. Oh itu ya. Mau balikin nggak usah gitu. Itu sahabat. Gitu ya. Iya. Aduh, enak nih. Gue nanti ke dia nanti. Banyak nggak yang begitu? Itu masalahnya. Susah nyarinya. Susah nyarinya. Aduh. Jadi Pak Iman lebih suka panggil sahabat atau family gitu? Kalau teman yang udah lama gitu ya, itu kita family jadinya. Family ya. Karena kalau saya juga, kalau sahabat itu kalau udah dekat itu saya lebih manggilnya family. Karena kalau family itu kita berantem, kita pasti ingat ini keluarga gua gitu. Kalau sahabat itu takutnya nanti terus ngilang gitu. Ya kalau sahabat pakai kepopong soalnya. Itu lagu.
Aduh ngaco nih orang sumpah deh. Gua salah interview. Ini bukan lelaki idola. Aduh. Bukannya harus dihilangin nih. Lelaki idola. Enggak, gua bukan lagi idola. Sini. Enggak, lu laki idola. Nah, iya makanya gini. Ya gua bukan, lu laki idola. Oke dong. Kan. Aduh parah nih orang sumpah kacau. Oke. Habis. Coba dari sahabat Pak Iman yang tadi tuh yang 4 orang tuh ya. Oke, saya bisa sebutkan nggak di sini yang sering saya lihat lah kan. Pak Efri, Pak Naba, Pak Sigit sama Pak Suraman. Siapa yang Pak Herman paling ini sahabat terbaiknya antara 4 itu? Beda-beda tuh 4 orang. Urusannya apa dulu? Nah, enggak pilih aja salah satu. Enggak, maksudnya enggak bisa kan? Enggak bisa. Enggak bisa dia. Jadi sahabat terbaik Pak Herman itu siapa? Enggak punya dia. Lu dengar ya? Enggak punya. Jadi kita anggap saudara. Iya, karena udah anggap saudara gitu kan. Ya kalau bukan laki idola anggap apa? Bukan laki idola. Ya. Kalau saya Pak Iman anggap apa? Anggap saudara. Anggap saudara ya. Persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Mantap. Dia main aman. Dia aman banget sumpah. Ini orang main aman banget. Kalau bawa negara mau main aman aja dia takut nggak pulang dia. Nanti di imigrasi ditahan gimana? Oke Pak Iman, antara terakhir. Kata-kata mutiara dari sosok Herman Praktito Haryoso Harsoyo atau Haryoso? Gue sendiri salah jadinya Harsoyo kan? Oke. Kata-kata untuk nanti saya bisa cut. Kalau bagus ya, bagus mau cut gitu. Mau pajang di mana? Kata-kata mutiara. Iya. Untuk bagi kata-kata nasihat kayak apa gitu. Makan ketupat, sudah. dilempar sepatu. Cakep. Itu sih mutiara bukan tuh? Itu pantun. Itu pantun. Kalau bisa 4 kenapa 1? Gua lagi. Ini bahaya lu. Gila di otak lupa. Mati. Pantun itu ya, salah ya? Itu pantun. Salah. Kata mutiara enggak punya nih. Masa enggak punya? Lu punya 4 universitas loh, bukan 4 istri, 4 universitas. Iya. Apa ya kata mutiara ya? Untuk banyak orang, untuk memberi nasihat untuk banyak orang yang bisa memberikan inspirasi gitu kan. Masa seorang Herman Praktito nggak ada mau memberikan sesuatu inspirasi buat banyak orang? Tadi harusnya disuruh siapin dulu gitu. Kalau sekarang langsung bingung. Iya, makanya tuh kalau begini kan lebih terselahnya seorang Herman Praktito kan. Karena kalau semuanya dipersiapkan nggak enak loh. Kan karena udah tahu gitu kan. Nggak muncul yang secara tiba-tiba tuh nggak muncul gitu kan. Nah, ini yang terbaik nih dari sini nih. Mutiara ya. Contoh apa? Soalnya biasanya pantun. Mati tak nak. Itu mutiara ya? Kalah juga. Kuliah besi aja mutiara bukan? Enggak, bukan itu ngajak. Itu ngajak, itu lu mau jualan. Jualan ya? Iya. Suruh orang kuliah, besi aja. Kirain itu kata-kata mutiara. Bukan, itu ngajak orang. Lu bisa cuan. Iya. Apalagi kata-kata mutiara? Coba kata-kata mutiaranya duluan. Mutiara. Bahak? Nah, bingung kan? Oh, bingung. Nggak, kasih nasihat gitu, nasihat. Itu contoh hidup ini memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Ya, itu kan salah satu kata-kata mutiara. Itu mutiara ya? Iya. Orang hampir sama sih kata-kata mutiara. Oke, Kebanyakan jadilah manusia. Pak Iman suka ambil yang mana? Kata-kata yang mana? Jadilah manusia yang berguna bagi manusia lain gitu kan. Itu mutiara kan? Iya. Tapi itu udah kayak umum kan? Udah biasa banget nih. Kalau Pak Herman punya bahasa sendiri itu. Kalau saya sih cenderung mungkin kata-kata mutiara tuh lebih ke arah ajakan kita damai. Tapi gimana? Jadi maksudnya bumi ini kan saat ini lagi nggak damai nih. Perang di mana-mana. Di Gaza, kemudian di Rusia sama Ukraina, Laut Cina Selatan. Iya benar. Udah mulai ribut-ribut kan? Benar. Gitu. Itu kan sebenarnya hidup jadi nggak tenang kan di. Jadi kita sebenarnya, tapi kata-kata mutiara bingung bikinnya. Gue udah bingung sumpah. Sama. Nggak ada yang gue udah bingung puyeng. Aduh. Kata-kata mutiaranya udah kemana-mana nih. Jadi kita harus sentiasa damai gitu ya. Iya. Harus damai gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau boleh sih, damai itu kan kalau di Indonesia tuh damai itu indah.
Di spanduk tuh. Iya, benar sih, ada tulisannya damai. Itu kata-kata mutiara kan? Bisa lah, bisa dipanggil. Tapi kata-kata mutiara itu kalau bisa tuh seperti nasihat yang untuk orang banyak itu. Seperti mana Pak Aiman anggap seluruh orang Indonesia tuh kayak anak itu. Nah, Pak Aiman tuh untuk memberi anak-anak muda sebagai nasihat gitu, apa gitu. Jangan apa-apa gitu kan, atau lakukan apa gitu. Salah satu lah. Masih belum muncul ya? Belum. Mungkin tidur dulu baru ngimpi baru. karena dia kan udah biasa kan semuanya persiapan gitu kan. Kalau kita kan persiapan sebelum udah biasa persiapan. Persiapannya pantun. Nah. Tadi. Oh, gitu. Jadi kalau biasa pantunnya apa? Karena kalau ini penutupnya pantunnya apa gitu? Pantunnya sih banyak ya. Mau ke arah mana nih? Ya, ke arah mana-mana. Jangan bingin 4 lagi lah. Di sini ada Indomie nggak? Ada. Kita juga makan Indomie. Biasanya kalau wisuda kan gini. Berangkat wisuda makan Indomie. Cakep ya? Cakep. Dicampur nasi sedikit aja. Cakep. Hoi warga bumi, kalau mau kuliah besi aja. Iklan lagi. Gua harus iklan di sini tadinya BSI gitu kan. Biar artinya puas gitu. Dasar lo. Sponsor. Ayo pertanyaan yang lain dong. Nah, yang lain udah nggak ada itu tadi. Harus ada. Belum puas. Gimana nih ya? Gua yang bingung di sini. Ini harusnya kita udahan di sini harusnya. Habis tuh udah nggak ada gambarnya. Nggak ada di situ, cuma dia mati-mati. Oke Pak Aiman, makasih banyak Pak Aiman. Kita udah 30 menit kan. Ini padahalnya kita mau bikin mini podcast. Dan akhirnya saya bisa bawakan Pak Aiman ke sini. Waduh, ya ini mudah-mudahan semua student atau ex-studentnya BSI bisa nonton ini, bisa tahu lah. Kalau tadinya wisudanya bikin di diskotik ya, keren sumpah, gue baru tahu. Ini banyak yang tahu nggak ya? Jarang. Ini jarang ya? Dua kali tuh. Pak Rektor tahu nggak yang ini? Pak Rektor kayaknya nggak tahu. Dia tahu jadi rektor aja sekarang ya. Aduh. Oke, Pak Aiman, makasih banyak Pak Aiman. Ya. Oke. Sama-sama, Dik. Kembali lagi, bukan lagi dola. Assalamualaikum, bye.